instruksi dari ruang hukum yang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Baik. Kami ingin kalian jadi pemimpin masa depan, menguasai dunia, bukan menjadi anjing-anjing Joho di negeri ini. Politik Indonesia hari ini mengalami insomnia sejarah. Insomnia. Jadi gagal dia melihat sebuah perjalanan reformasi itu pondasinya merubah tatanan. Kan berarti nek sumama aku menjilat ludahku yang kuteriakkan dalam sebuah perjuangan reformasi dan aku membelot dari apa yang kuucapkan, aku tidak akan menikmati hasil perjuangan itu kalau anak cucuku tidak menikmati nikmat dalam sebuah perjuangan reformasi itu. Aduh, pemilu itu kita happy-happy aja deh, kita diam-diam yang gembira. Tapi tiba-tiba institusi demokrasi dirusak. Ya. Banyak teman-teman yang bilang, Mas, anak muda itu trauma dengan politik gitu. Anak-anak muda itu antipati dan itu traumatik. Traumanya kenapa? Saya itu juga bingung. Loh, memangnya pernah disakiti atau dirugikan sejauh mana sih dengan politik itu secara pribadi ataupun dalam keluarganya? Ayo rek, jagongan karo caci, iso hahahihi, oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco, bareng-bareng lumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo Rek, yo apa kabar Rek? Ketemu maneh neng podcast Jagongan Surabaya, anak muda ingin cari tahu. Masih dalam rangka membajak podcastnya Cak Ji. Kali ini bersama saya Dinda Putri, kita akan membahas mengenai perbandingan beda generasi dan juga sikap politik. Jadi kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber ya. Yang satunya Purnawirawan, aktivis 98, Cak Monyong. Yes, yang sekarang aktif di kesenian juga, keseniannya arek Surabaya. Di tengah ini, ya mungkin banyak yang tahu karena followersnya banyak di sosial media gitu ya. Please welcome Seno Bagaskoro. Merdeka. Seno ini adalah mahasiswa Universitas Airlangga. Yes, kita mau bahas tentang tahun politik yang sekarang mulai memanas, ya, apalagi sudah memasuki masa kampanye. Mas Seno, bagaimana melihat pesta demokrasi tahun ini? Ya, ini menarik sekali karena pemilu tahun ini gini Mbak, saya ini salah satu orang yang agak kurang sepakat dengan terminologi pesta demokrasi. Kenapa tuh? Karena saat bicara tentang demokrasi, itu sebenarnya kita memilih orang yang bisa memimpin, bertanggung jawab atas masa depan 270 juta manusia di dalamnya, Indonesia ini. Nggak hanya manusia loh ya, itu termasuk tumbuh-tumbuhannya, hewannya, sumber daya alamnya, mungkin juga dunia gaibnya itu ya, ini Cak Monyong nanti ya. Ini bertanggung jawab terhadap itu semua Pak. Dan saat kita memilih orang yang akan bertanggung jawab terhadap itu semua, maka mekanismenya tidak bisa hanya sekedar pesta. Kalau hanya pesta, maka uji demokrasi kita pada para calon pemimpin ini akan berhenti di happy-happy, joget-joget, riang gembira itu saja, tapi nggak bicara tentang substansi yang lebih dalam. Padahal kalau ngomong tentang demokrasi di Indonesia, demokrasi kita itu kan baru ibaratnya seumur jagung ya Mbak. Jadi pasca reformasi, kemudian orang baru boleh bebas bicara, sehingga ini satu hal yang diperjuangkan dengan darah dan keringat. Saya ini bagian dari generasi Z, yes. Saya lahir pasca Orde Baru, yes. Saya tidak ngerti situasi Orde Baru seperti apa secara langsung, yes. Tetapi saya banyak mendengar cerita dari para senior saya yang mungkin nanti bisa ditajamkan Cak Monyong, bahwa di era itu perjuangan kita hingga hari ini kita bisa punya demokrasi sehingga kita bisa bikin podcast di sini, Mbak Dinda bisa mengkudeta kursinya Cak Ji di podcast ini. Itu ya berkat air mata, darah,
keringat dan pengorbanan yang luar biasa. Sebagai bagian dari generasi yang hanya menikmati itu dan tidak ikut di situasi itu, saya tidak mau jadi generasi yang ahistoris dan tidak menghargai sejarah itu. Maka saya rasa saat bicara tentang uji demokrasi dalam pemilu, ini tidak bisa kalau mekanismenya hanya berhenti pada pesta. Tapi harus ada situasi yang lebih substansif, yang itu dihadapi dengan keseriusan gitu ya, terlepas dari segala macam, ya kita pengen ini damai segala macam, tapi substansi dasarnya tidak boleh berubah. Karena kita memperoleh demokrasi yang kita miliki sekarang ini tidak taken for granted, tidak dengan begitu saja kita dapatkan, tapi dengan perjuangan yang luar biasa. Maka hari ini harus dipertahankan itu kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, itu termasuk sebagai anak-anak kandung demokrasi, anak-anak kandung reformasi, termasuk banyak lembaga negara. Ada misalnya pasca reformasi itu berdiri misalnya KPK, misalnya Mahkamah Konstitusi, itu anak-anak kandung demokrasi. Institusi yang lahir pasca reformasi. Nah, hari ini kalau itu banyak aroma tidak sedap yang dicium publik dari institusi ini, apa yang menghalangi kita untuk berpikir bahwa anak-anak kandung reformasi lainnya ini juga kemudian harus kita waspadai, tidak boleh hilang. Saya rasa ini menjadi satu pemilu yang menarik karena concern-concern terhadap nilai-nilai dasar semacam ini menjadi kita perdebatkan lagi, yang harusnya sudah tuntas, harusnya sudah clear bicara tentang ke depan. Tapi hari ini hal-hal yang sifatnya mendasar semacam ini kembali kita perbincangkan di ruang publik, dan aku rasa ini jadi tantangan yang harus kita jawab bersama-sama. Itu Mbak Dina. Oke, siap Mas Seno. Cak Monyong, melihat semangat anak muda, salah satunya juga Mas Seno, dan di luar sana ini kan pasti banyak yang terlibat dalam demokrasi, apalagi di pemilu saat ini. Bagaimana melihat komparasi antara anak-anak zaman dulu dan anak-anak zaman sekarang? Oke, saya akan menjelaskan titik awalnya dulu. Politik Indonesia hari ini mengalami insomnia sejarah. Insomnia. Jadi gagal dia melihat sebuah perjalanan reformasi itu pondasinya merubah tatanan. Merubah tatanan bukan meraup kekuasaan, tapi memberikan pondasi dasar kepada demokrasi yang akan terjadi esok. Ini lebih baik untuk dinikmati Seno dan adik-adik yang lain. Kami yang berjuang itu pada saat reformasi itu betul-betul tidak ada sesuatu yang diuntungkan dan menguntungkan buat kami. Oleh arek ngomong kok, biar lah berjuang. Saya kan kudu manen, mbok kira demokrasi mbokmu. Kita ini tegas. Lah nek kon berjuang biyen bengok-bengok, aku iku biyen orasi petang jam dibujuk mek kancaku. Ono biyen iku susu merek ya, KSB ku, titot, petang jam orasi kaman be. Nyong terus orasi, engko tak kei susu. Titot iku lho, bayaran petang jam orasi. Bayarannya mek susu. Iku wis istimewa. Termasuk Betapa gobloknya gitu. susu gratis ya. Betapa gobloknya kita kalau memahami itu sebagai sebuah ruang untuk bertemu dengan kawan-kawan, meneriakkan itu karena ada tujuan. Nah, dulu saya sama dengan Mas Seno tadi katakan, wih ini kan kita dulu zaman itu sudah menuduh orang tua-tua kita itu dulu ada yang berjuang untuk lahirnya proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta dengan seluruh pejuangnya, dan ada yang berkhianat juga. Pada waktu itu saya teriak, tapi sekarang saya juga merasakan setelah tua begini, umur 47 kayak gini, kita lagi Seno kan umurannya anakku. Anakku saiki semester 3 lah kuliah. Kan berarti nek sumama aku menjilat ludahku yang kuteriakkan dalam sebuah perjuangan reformasi dan aku membelot dari apa yang kuucapkan, aku tidak akan menikmati hasil perjuangan itu kalau anak cucuku tidak menikmati nikmat dalam sebuah perjuangan reformasi itu. Nah, merawat reformasi, menolak politik dinasti atau menolak dari dinasti politik itu sendiri, itu kan sikap. Biyen awak dhewe nonton cendana, Pak Harto duwe anak akeh, duwe perusahaan iki. Itu pun kita tidak setuju. Nah, kenapa sekarang itu terjadi? Dan kawan-kawan insomnia. Karena apa? Nek luwe rek ojo nemen-nemen. Nek luwe, ngono lho, nek sumam aku kerja dan dodol lukisan, dodol omongan, dodol apalah coba japo, toh bisa kok makan, tidak perlu enak kerupuk, mie, sisa-sisanya anak. Tapi menjaga reformasi ini betul-betul penting karena apa?
apa yang akan kutularkan dan apa yang kuwariskan kepada anak bangsa ini. Koncoku ngene kabeh, wah aku lak biyen yo nuruti kon gendeng. Lho apa nuruti aku gendeng, nuruti kon miskin. Gak paten miskin, walaupun aku gak culuhi celono api, aku sempakan tok gak masalah. Yang penting anak turun. Sikat itu belum ada. Menjaga itu belum ada. Semuanya orang itu dihormati mbek wong nek sumama kendaraane api, omahe api. Tapi untuk menjaga potensi reformasi itu untuk ditularkan, untuk dijaga marwahnya, itu gak ono, wis berkurang. Tapi saya ngomong sama Mas Eno, tenang Mas Eno, hari ini masih ada kakakmu yang masih akan berteriak lebih lantang. Mungkin suaranya gendruwo 800.000 tak wakili. Demit-demit tak pimpin. Lapo kudu gendruwo sih, Cak. Kalau nggak mau manik kekuatan, perjuangannya wis gawe bambu runcing ya. Tapi kita tetap harus hadir. Bukan lalu kita itu kalah. Lo arek-arek tak gerak, ayo kita bergerak. Berapa pesen ngono dong. Piro duweke? Iki jaga reformasi rek. Iki kudu nguatno adik-adik kene iki ojo sampai ketelarak. Lah ngomong bahwa kita ini generasi ini. Lah nek sumpama pengangguran jadi banyak, pendidikan menjadi repot, opo gak aku bunuh diri? Artinya apa yang ku omongkan dulu adalah omong kosong nggak jane. Nah kalau semua banyak teman-teman omong wacana, retorika, literasi, geblek. Toyol kabeh aja. Ayo kita bersama-sama lah. Jogo anak. Aku mati. Yo. Cak Ji mati. Sing nglanjutno perjuanganku sapa? Ya Seno dan kawan-kawan. Lah terus aku masuk nang kuburan. Bagaimana? Aku sih ore. Aku berteriak begini karena aku mbek Cak Ji kok mati lah. Transformasi iki lah yang aku jaga. Kurang gak perlu nyembah apa maisanku, Cak Monyong, saya tetap jaga. Well, gak ada gunane. Nah, sekarang mumpung aku gak asam urat, kolesterol, kolesterol, kok kata itu asam sulfat maneh. Kadasen. Ayo lah, mumpung si ono nyawa, si ono umur, sing tuwek-tuwek merawat reformasiku, jogo tenanan, ben anak turunku lah. Berarti sebenarnya kita omong-omongan dengan Cak Ji. Anak Cak Ji, anakku, anak Cak Ji. Dan generasi muda ini sing melanjutkan perjuanganku. Nek perjuangan sing tak lahirkan 98 banyak pengkhianatan, betapa bodohnya peradaban yang akan ku sumbangkan kepada Indonesia. Oke, Cak Monyong. Mas Eno, kalau kita berbicara mengenai politik masa kini, apa sebenarnya yang diinginkan anak muda? Ya ini menarik tadi saya mendengarkan yang disampaikan Cak Monyong. Ini ada semacam ekspresi kemarahan ya yang saya dengar. Bahwa ngamuk Pak. Jadi ngamuk Cak Monyong sak gendruwo nih yang 300.000 itu tadi. Ini bahaya Pak, para pengancam demokrasi kalau Cak Monyong dan sak gendruwo ini wis ngamuk kabeh. Nah ini ekspresi kemarahan yang saya rasa ini harusnya didengarkan oleh banyak anak muda yang lain. Artinya hari ini kita bisa sampai ke titik ini bukan semata-mata karena simsalabim tiba-tiba begini Pak. Dalam etapa-etapa sejarah kita itu ada orang-orang yang memperjuangkan itu dan pada saat memperjuangkan apa yang kita peroleh sekarang itu tidak dilakukan dengan happy-happy, dengan gemoy-gemoy. Memperjuangkan itu dengan proses yang luar biasa dan pengorbanannya itu waktu itu nggak mikir bakal jadi apa, bakal seperti apa, tidak ada pikiran itu. Maka hari ini pada saat itu kita rasakan, ya nggak boleh dong kita harus membiarkan saja apa yang sudah diperoleh dengan sedemikian rupa itu hilang. Hanya karena kita nggak mau belajar sejarah, itu buat saya bahaya sekali. Maka hari ini pada saat ada penarasian luar biasa yang besar di media sosial, di mana-mana, bahwa aduh pemilu itu kita happy-happy aja deh, kita diam-diam riang gembira, tapi tiba-tiba institusi demokrasi dirusak. Kita riang gembira, tapi tiba-tiba prosesnya kita nggak boleh bicara, dicurangi. Ya, ini buat saya ini pembodohan. Dan satu lagi, ini melecehkan banyak generasi senior kita di tahun 98 yang kemudian sudah berjuang mati-matian. Nah ini aku rasa, aku masih yakin lah banyak anak-anak muda Indonesia hari ini yang punya kesadaran kritis untuk tidak semacam itu. Karena ini hal yang dasar loh Mbak. Artinya gini, di negara-negara di mana tidak ada demokrasi, seperti Indonesia pra 98, itu bicara, itu forum yang itu sangat mewah itu. Hampir tidak semua orang bisa bicara gitu. Dan hari ini pada saat kita bisa bicara, ini kemewahan.
Nah, harus kita pakai semaksimal mungkin dari segala macam kanal yang ada. Sekarang sangat mudah kok, orang nggak perlu hanya di satu ekspresi dengan media konvensional ya, pakai koran, nulis atau di mimbar-mimbar, tetapi di media sosial pun bisa. Dan ini harus kita isi dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak hanya memenuhi ruang digital itu dengan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, tapi ya harus dengan hal-hal yang sifatnya ini membangun peradaban ke depan, karena ini udah panjang sekali. Maka saya rasa saat bicara tentang pemilu hari ini, arus utama itu harus dikembalikan, yaitu politik yang membangun, politik yang konstruktif, politik yang tidak mengkhianati sejarah, politik yang membangun berdasarkan apa yang sudah dilakukan dulu. Dan ini harus dilakukan teman-teman semuanya. Saya tidak peduli ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, ada yang tidak punya kesempatan untuk kuliah. Semuanya. Ini tanggung jawab dan tugas kita bersama. Kalau kakak-kakak kita, senior kita, ayah ibu kita di generasinya Cak Monyong saja sudah memberikan keprihatinannya, apalagi kita yang anak-anak muda. Kita ingin, jadi ini terlepas dari kondisi politik praktis hari ini mendukung A, B, C, D, E. Kalau misalnya institusi demokrasi kita itu diancam, yang dirugikan bukan hanya politisi yang mendukung calon A, B, atau C, semuanya dirugikan. Semuanya, tidak peduli dia mendukung siapa, tapi masa depannya dirugikan. Maka hari ini bukan lagi persoalan mendukung siapa atau tidak memilih siapa. Ini masalah melindungi apa yang sudah diperjuangkan sedemikian rupa oleh para senior kita, dan tanggung jawabnya hari ini ada di generasi saya, generasi Mbak Dinda, generasi teman-teman semua. Tanggung jawabnya ada di kita. Apakah kita akan memilih untuk mengambil sisi sejarah yang mana? Karena hari ini saat bicara tentang sejarah peradaban, ini hanya masalah pilihan, Pak. Kita memilih akan membelakangi sejarah atau kita memilih untuk mengikuti arus sejarah. Ini pilihan. Kita memilih mana? Kita memilih berkhianat atau kita memilih terus berjuang? Ini pilihan. Dan ini sekarang hari ini pilihan itu di depan mata. Dan Pilpres ini jadi sangat penting karena perdebatannya hari ini bukan lagi persoalan masalah benar salah, tapi ini masalah baik buruk, dan ini lebih mendasar, lebih fundamental. Maka penting bagi kita semua untuk paham apa yang sedang terjadi dan paham harus memilih pihak yang mana. Karena saya sering tanya ke teman-teman, ngobrol, diskusi dan lain sebagainya. Banyak yang nggak ngerti juga loh. Artinya heran juga saya. Ini saat ini sudah banyak diperbincangkan terkait dengan situasi demokrasi kita, tetapi banyak yang nggak ngerti. Saya merasa begini. Di Orde Baru dulu, saya mungkin nanti perlu dikoreksi. Juga sebenarnya tidak diawali dengan langsung orang kritis ditangkap, enggak juga. Pasti ada proses gradual di situ. Orang kemudian perlahan-lahan diberikan situasi tidak nyaman untuk bicara, orang begini, orang begitu. Nah, sebagai nggak langsung artinya langsung main gebuk gitu juga enggak juga, ada proses yang gradual. Maka hari ini kalau misalnya banyak tokoh bangsa yang mengkhawatirkan, ada Bu Mega, ada siapa lagi para tokoh yang menyampaikan, Gunawan Muhammad, ada Butet Kertarejasa dan lain sebagainya yang menyampaikan keprihatinannya. Ini bukan berarti langsung, ini semua orang tidak boleh bicara, enggak juga. Tapi ibaratnya hujan. Itu kan hujan itu tidak selalu harus keloncong dulu baru kita tahu itu hujan. Biasanya kalau mau hujan itu, Mbak, itu bau tanahnya sudah kerasa itu. Iki ate ambudan iki. Nah, hari ini yang dirasakan oleh para senior-senior kita, aku rasa ambudan iku mau, Pak. Nah, ini teman-teman muda harus paham dan harus kenapa sih ada apa ini kok banyak tokoh bangsa yang bersuara tentang ini. Saya rasa itu melampaui dari sekedar politik praktis yang hari ini terjadi. Aku rasa itu, Pak. Oke, Mas Eno. Cak Monyong, kalau kita berbicara mengenai merawat reformasi, bagaimana seharusnya anak muda ini bersikap? Sikapnya sebenarnya kembali ke suatu kata, yaitu hegemoni politik ini sekarang terjadi. Saya melanjutkan dari Mas Eno. Kalau dulu tidak dikepuki, tidak langsung, pernah ada proses. Nah, proses yang saya lihat 2014 itu pada waktu sebelum itu, masa transisi pemerintahan Bapak SBY ke Pak Jokowi, dulu ada peristiwa yang namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, bahkan ada yang mau gantung diri di Monas seperti itu. Nah, ini dibaca oleh mereka bahwa supremasi hukum itu sudah jadi supermi hukum, bisa siapa aja bisa menikmati. Hegemoni politik itu terjadi. Nah, pemerintah menciptakan hukum sebagai the killing ground. Wah, ini kaya roto pinter-pinter TV, aslinya omongannya Ari Konjeran nih. Killing ground. Orang dipaksa ikut terlibat secara masif dan aktif di proyek-proyek yang korporat dan koruptif. Nah, cashback proyek, cashback pembangunan, cashback semuanya itu. Nah,
Saya studi dengan Cak Ji dalam tiap hari diskusi di situ. Sambil kopi ini sampai entek, tapi Cak Ji nggak respon. Kode. Iya. Apa yang terjadi? Kenapa sih kepala-kepala daerah mereka itu tidak punya taring, tidak punya jalu, tidak punya cakar? Ternyata setelah saya teliti, hampir semuanya para politisi, pemimpin daerah, mereka masuk di dalam killing ground itu tadi. Jebakan hukum karena mereka sedikit banyak masuk dalam ruang yang koruptif. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu sudah kita lawan, tapi kawan-kawan, baik itu politisi 98, politisi pasca 98, politisi yang naturalisasi, politisi kampusan dan macam-macam, ikut terlibat dalam itu. Iming-iming dari hukum itu, oh tenang, nanti bisa kita atur, oh tenang, nanti ada pengacara yang bisa. Sedangkan itu sudah di tahun itu sudah kita lawan. Nah, pondasi ini saya akan berikan kepada kawan-kawan. Penegakan hukum secara tegas kepada mereka-mereka yang melakukan tindakan itu. Karena apa? Suara mereka tidak jadi lantang. Harusnya mereka menjadi singa dari Asia atau singa dari Jawi Wetan. Enggak, kucingnya nggak iso. Bengok loh. Mari kita miau. Nah, itulah menurut saya. Karena apa? Mereka telah melukai dan menciderai dari merawat reformasi itu. Aku mau ngomong sama dia, aku lantang, aku nggak tersandera. Oh, karena saya ketua Dewan Kesenian Jawa Timur mengatur anggaran, tapi buat sistem saya tidak lakukan dengan cara yang tertutup, terbuka. Penggunaan uang saya bisa dicek di rekening koran Bank Jatim semua. Aku oleh honor seket, satu, semuanya terbuka. Sehingga aku tidak tersandera. Tapi bukan orang-orang yang karena dia merasa agen reformasi, tokoh reformis, jolok cashback banter, ya wes sikile ke kanan, dijiret nang kiri. Itulah semuanya. Penyikapan kita terhadap apa yang sekarang menjadi, saya setuju dengan Seno tadi. Pemilu hari ini sebenarnya momentum untuk kembali kepada jaran reformasi, jaran loh. Anggapkan jaran, karena ini ajaran. Nanti ono jaran kepang, jaran selining itu ajaran. Konsepsi jaran itu kendaraan yang bisa kita tunggangi. Jaran reformasi, ajaran reformasi harus kembali kepada marwahnya. Agar mereka juga punya sejarah. Ini momentum 2023 kalau generasi muda, mahasiswa, pemuda, dan seluruh kaum muda yang ada di Surabaya dan di Indonesia tidak berteriak. Dan mereka meminta, ajarkan kami terhadap penegakan demokrasi, penegakan hukum, penegakan politik yang benar. Karena kami yang melanjutkan, bukan kalian. Maksudnya begitu untuk anak muda. Kami ini hanya menjaga, merawat reformasi, walaupun banyak kawan yang kemarin menjawab, oh ikulah agen reformasi kok iso pindah kono. Persoalan perut, perusahaan ini loh, weteng be ikip toh loh. Kalau tangan taruh ini be ikip toh. Urusan kepuasan seksualitas, urusan weteng. Kan tangan nih. Bagaimana hidup seperti ini menjadi agen reformasi? Nggak bisa. Mereka masih lapar dengan penghargaan orang. Tapi menjaga sejarahnya sendiri, reformasi 98 tidak mampu, jangan ada di politik. Karena kamu akan dicatat oleh anak-anak generasi Z, generasi milenial, Gensi strawberry. Kok ono Gensi strawberry? Aku Kudu paham lagi. Iya, aku baru paham. Ini generasi kok yo bocok. Ini Gensi strawberry. Aku akan diludahi oleh mereka. Nah, makanya Bung Karno mengajarkan berdaulat politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Sumber utama energi yang tidak akan habis adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Pribadi kita ngerti budaya itu mau. Artinya badan dan keyakinan kita kepada marwah yang kita perjuangkan. Jangan kita menjilat apa ludah perjuangan kita yang bahkan merusak aturan itu. Nggak cocok. Wis itu termasuk konco-konco sing bento kabeh iku. Selaku niku ono prakteknya sekarang juga ada. Kenapa? Saya tidak tega kalau anakku kok bagaimana yang akan mereka catat? Bapakku pengkhianat. Lho yo apa? Wis elek, gondrong pengkhianat. Enggak cocok belah. Lepokno kurungan PT pokoknya dhewe. Oke, Cak Woyo. Yo terus ya, Jing. Ono kurungan-kurungan di bawah. Saya tempat kurungan kene. Ya gak pantas aja aku mengajarkan kepada kaum muda kalau semua tidak ada sesuatu yang
cita-cita yang diperjuangkan. Bener, bukan pesta demokrasi. Ini di bawah berdarah-darah. Masyarakat itu kadang-kadang contohlah kurung ono pendapatan ada diobrak sana, diobrak sini. Mari ini digawe bancaan gak cocok, gak cocok. Mas Eno menanggapi dari Cak Monyong, merawat reformasi. Bagaimana seharusnya anak muda bersikap saat ini? Ya, pentingnya satu ini saya luar biasa ya, artinya Cak Monyong itu menunjukkan bahwa keteladanan itu penting. Kita seringkali diajarkan tentang reformasi, tentang proses sejarah itu, dan hari ini saat bicara politik, Gen Z itu adalah generasi yang butuh role model sebenarnya. Ini keteladanannya piye? Dari generasi sebelumnya yang sudah melahirkan era saat ini, itu dalam menyikapi politik dan dinamika akhir-akhir ini bagaimana? Nah, ini yang dicontoh. Makanya kemudian banyak yang melihat bahwa politik itu begini, politik itu asumsinya begini, begitu. Karena penting keteladanan itu. Maka suara Cak Monyong itu melantangkan bahwa saat kita ingin memprotek atau melanjutkan cita-cita reformasi, maka keteladanan dari generasi sebelumnya itu penting. Sekaligus di saat yang sama kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi, proses sejarah yang sudah terjadi. Nah, hari ini mengecek itu sebenarnya mudah, Mbak. Bicara tentang keteladanan, konsistensi, sikap dan lain sebagainya. Wong sekarang ini ada dunia medsos digital kok gitu, dan dunia digital itu bisa men-track dengan begitu telanjang apa yang terjadi selama rentang waktu ini. Orang nggak bisa lari dari situ. Track record itu bisa sangat dilihat di situ, dan anak-anak muda bisa mengecek sebenarnya dengan mudah mana track record orang yang ini selama ini konsisten dengan apa yang dia omongkan, mana yang berubah-berubah gitu. Isu tempe sore dele gitu, berubah itu wake, Mbak. Dan di politik sekarang itu sangat mudah untuk memilah mana yang konsisten, mana yang tidak konsisten. Dan itu bisa dipelajari gitu loh kalau teman-teman mau. Maka saya tadi agak tersentil juga dengan sebutan strawberry generation ya untuk Gen Z itu. Memang semua generasi itu lahir di zamannya masing-masing. Tapi masa sih generasi kita itu strawberry itu gitu loh. Masa generasi kita itu serentan itu gitu loh maksud. Karena gini, banyak teman-teman yang bilang, "Mas, anak muda itu trauma dengan politik gitu. Anak-anak muda itu antipati dan itu traumatik." Traumanya kenapa? Saya itu juga bingung. Loh, memangnya pernah disakiti atau dirugikan sejauh mana sih dengan politik itu secara pribadi ataupun dalam keluarganya? Kok kemudian kita merasa kita trauma terhadap politik? Ayo kalau di-compare sama generasi 45 dan 98, sama-sama anak muda ya. Mereka ini berpolitik, ya toh, ngomong berpolitik, itu ada yang digebukin, ada yang diapain, ada yang dipenjara, diancam, habis dipenjara sekian bulan, keluar penjara, politik lagi gitu. Dan tidak ada trauma-traumanya gitu, setahu saya tidak ada trauma-traumanya. Anak muda di generasi saya ini pernah diapakan nih sama politik itu kok sampai serentan dan setrauma itu dengan politik. Wong kadang kok komunikasi atau ngobrol sama politisi aja belum pernah, tiba-tiba hanya karena melihat di layar kaca di media sosial seperti ini kan efek rumah kaca gini ya, melihatnya hanya dari luar gini. Terus kemudian merasa ini jingkatnya nih. Lah sakjane lapo gitu. Saya ini juga kadang bertanya-tanya. Karena saya yakin harusnya kalau bicara tentang kita mau meraih Indonesia emas dan lain sebagainya, harusnya fighting spirit dan tekad hati anak-anak mudanya harus clear dulu nih. Kita oke, setiap generasi punya tumbuh dengan karakternya masing-masing. Tapi masalah prinsip tidak boleh berubah dong. Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi, penghargaan terhadap nilai-nilai boleh bicara bebas, penghargaan. Orang boleh berbeda pendapat, tetapi hak untuk dia bicara apapun itu harus dijaga dong. Itu harus dibiarkan berkembang karena itu yang membuat dialektika bangsa kita maju. Nah, seberapa jauh anak-anak generasi saya, teman-teman saya itu berani memperjuangkan itu. Nah, hari ini ada momentumnya. Maka saya rasa ini jadi kesempatan yang sangat mewah. Kalau sebelumnya kita cuma dengar cerita-cerita dari para senior kita tentang perjuangan demokrasi, perjuangan mengambil tampuk untuk merebut perjuangan atas nilai-nilai. Itu cuma cerita ya, storytelling. Hari ini kita ditantang untuk menjadi aktor-aktornya. Nah, berani apa tidak? Saya rasa kesempatannya ada di pemilu ini. Mekanismenya jelas. Ada pemilu, ada kebebasan berpendapat, ada demokrasi. Rule of the game-nya semua jelas. Selama semua pihak menghargai rule of the game itu, maka kita akan bisa menjawab tantangan tadi. Apakah kita ini generasi rentan atau generasi yang punya fighting spirit? Saya kira itu. Mas Eno menyentil mengenai trauma politik yang dialami mungkin Gen Z atau generasi strawberry. Mungkin Mas Eno juga sering berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa gitu mengenai topik ini.
Sebenarnya apa yang diinginkan? Apa tuntutan dari mereka? Ya teman-teman berharap politik itu suatu yang ideal gitu ya, nggak korup, nggak buruk, nggak seperti yang hari ini banyak dilihat oleh masyarakat, nggak, wis pokoknya ada banyak kekecewaan terhadap politik itu. Nah, tapi kan bingung juga terus kalau kita semua kecewa bersama-sama, kita semua merasa trauma bersama-sama, padahal nyemplung atau berinteraksi saja banyak yang belum pernah, cuman hanya mendengar dari pemberitaan terus langsung trauma. Terus sing bener no iki sopo? Apakah kita tega angkatannya Cak Monyong ki kongkon berjuang maneh kene iki maneh? Ya meskipun beliau mungkin mau saja, tapi mosok ngono rek terus kene meneng-menengan tok menikmati atau memikirkan diri kita sendiri terus dan sibuk menyala-nyalakan orang lain. Ya kan serba repot kalau kita seperti itu. Cak Ji terus yang dikongkon dadi wakil wali kota kan ya gak iso, Pak. Pada waktunya ya anak-anak muda lah yang kemudian harus mencoba mengisi itu. Nah, dengan segala resiko dan konsekuensinya. Nah, ini hanya masalah keberanian kok, Mbak. Dan hanya masalah konsensus kesepakatan kita, mau ndak kita untuk ikut benerin ini. Nek politik wis apik kabeh, Mbak. Yo lalu di mana peran kita sebagai anak muda? Yo kene meneng-meneng ae terus sana. Hari ini dengan kondisi tidak ideal, sebenarnya itu lebih ditantang, saya rasa itu. Oke. Cak Monyong, memanfaatkan momentum anak muda harus seperti apa? Tali duk, tali layangan. Awak situk hilang-hilangan. Jadi hari ini momentum yang disampaikan. Tali duk, tali layangan. Itu Cak Durasim. Awak situk hilang-hilangan. Pugupon omae doro, melok nipon urip tambah soro. Iki saiki sing arep pemimpin iku teko nipon aja. Nipon iku teko tonggo sebelah iku lho. Nah, sing duduk wong nipon iku lho sing kudu dipilih menjadi orang yang bisa mewarisi itu. Nah, anak muda saya tidak mau mengajarkan kekerasan, tapi ketika kepepet maka pilihannya adalah seperti yang kita alami. Nek sumpama aku biyen aku gak percaya nek biyen pejuang supaya Pak Mat sing saiki masih hidup pada waktu itu menjadi BKR umur 102 di Mojokerto. Dia ngomong koncoku mati Mas Kepe kepingin mangan iku kates saya gak iso sampai mati nyokot tangan. Sampean biyen yo aku nemen Pak. Kayak ngono. Duduk kepingin sakti aku biyen iku selama 7 tahun poso Senin Selasa Rebo Kamis sampai Jumat itu karena memang gak ada yang dimangan resiko ekonomi pada waktu reformasi. Nah, menyambungkan apa sih traumanya anak muda saat ini? Apakah karena mereka itu benar katanya orang tua ketimbang anakku tambah soro, tapi itu membuat menjadi orang tidak mau keluar dari sarang kenyamanannya. Nah, harusnya partisipasi kaum muda. Kami ingin melihat kami Songo Wolu ini kepingin nonton arek-arek enom sing betul-betul bisa menjadi pewaris kami. Malu dong. Saya teladan saya kepada Pak Ma, Bung Tomo, Ruslan Abdul Ghani, Cak Abdul Arnowo, Pak Kompi Maling, semuanya yang ada di sini, termasuk Bung Karno, Bung Hatta, M Yasin dan semuanya. Malu kalau kita tidak mewarisi mereka. Nah, saya sekarang mewakili beliau yang sudah meninggal, kepingin juga ada yang mewarisi jiwa kami. Itu tali duk, tali layangan, awak situ hilang-hilangan. Lebih baik mati daripada merdeka, tapi dijajah kembali oleh ekspansi asing, ideologi asing, praktek asing, konsepsi asing. Apa kok aku memberikan itu kepada anak muda itu, daripada nanti diberikan kepada tetangga sebelah yang nyamar tadi wong bangsa Dewi. Mas Seno, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada generasi saat ini? Bung Karno itu dulu pernah sering bilang kalau ditanya anak muda Indonesia, jika ditanya berapa jumlahmu, jawabannya cuma 1 gitu. Dan hari ini kita punya semacam pengklasifikasian, ada Gen Z, ada milenial. Kalau saya lebih suka anak muda Indonesia itu ya satu kekuatan kolektif yang itu sebenarnya punya kehendak besar untuk terus membawa bangsa ini ke arah yang lebih progresif. Harusnya itu tetap satu. Kita nggak boleh kemudian berkhianat dengan semangat yang sudah diperjuangkan para founding fathers, oleh para pejuang di era 98, reformasi. Dan hari ini tantangannya tentu saja berbeda. Ada perkembangan tantangan, tetapi ini semacam recall sejarah. Gitu. Ini semacam sebuah ada call of action untuk kita do something gitu. Dan ini nggak bisa lagi kalau teman-teman hanya berlindung di balik zona nyaman yang disampaikan Cak Monyong itu. Memang
ada situasi di mana kita harus bicara, dan bicara itu kadang-kadang memang mengundang resiko tidak nyaman. Tapi ya itulah, hari ini kita ditantang. Katanya anak muda suka adrenalin, anak muda suka dengan tantangan, suka dengan challenge, dan saat tantangan itu artinya dia memperjuangkan sesuatu yang dianggap benar, saya rasa ini sangat worth it dengan segala macam konsekuensinya. Maka teman-teman muda dimanapun, saya bilang nggak hanya di ranah politik kok, di kampus, di manapun, di bidang apapun yang digeluti, sebagai konten kreator, sebagai apapun yang hari ini menjadi profesi anak muda, ini kita bersama-sama sedang diuji. Apakah nanti di tahun 2045 kita memang siap menjadi generasi angkatan emas itu atau tidak. Transisinya di 2024, Pak. Kita ingin menata bagaimana desain masa depan kita itu, transisinya ada di 2024. Ada sarana demokratis di situ namanya pemilu. Ada sarana demokratis di situ namanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat. Ini kita harus gunakan sebaik-baiknya. Karena anak-anak muda inilah yang secara kuantitatif jumlahnya memang besar, dan secara kualitas punya akses terhadap berbagai macam informasi. Jangan sampai kemewahan sejarah kita dapat memperoleh banyak informasi ini malah membuat kita jadi lebih lembek daripada generasi sebelumnya. Malah harusnya menjadi satu kesempatan bagi kita untuk bicara lebih keras dan lebih berani terkait dengan apa yang kita percaya sebagai kebenaran. Karena apa? Di generasinya Cak Monyong saja atau generasinya Bung Karno dan kawan-kawan di 45, informasi itu loh jauh lebih terbatas dari hari ini. Itu pun teman-teman berani kok untuk kemudian menyuarakan apa yang dirasa benar. Apalagi kita hari ini, harusnya dengan berbagai macam informasi yang ada, bukannya kita malah jadi generasi yang ignorant gitu ya, yang nggak mau tahu, yang nggak peduli, yang hanya sekedar mikirkan dirinya sendiri, tapi harusnya malah kita bicara tentang kekuatan kolektif itu lebih kuat daripada sebelumnya. Dan itu tugasnya ada di generasi kita, saya rasa itu. Oke, terima kasih Mas Eno. Terakhir Cak Monyong, harapan anak muda Indonesia, singkat saja. Ya harapannya ya itu tadi, SIM lah ya, bahwa konsepsi exploitation delong parlong, itu yang disampaikan oleh Bung Karno. Vivere colosso. Mana jargon itu tidak muncul pada kalian. Vivere colosso. Nyerempet bahaya gak apa-apa. Bahaya tenanan gak apa-apa. Ngomong tuh bahaya kan. Ya itu vivere colosso itu. Ayo, mari tunjukkanlah, karena kami itu bangga punya generasi muda yang betul menunjukkan jati dirinya. Kalau betul marwah dari semangat Vivere colosso itu dia bawa, kami yakin mereka yang akan menjadi pengganti kami, bukan yang karena mereka dikarbit, digodok, dimasak, tapi mereka matang dengan penderitaan dalam memahami tentang peristiwa politik demokrasi Indonesia. Bukan karena dia dikempit oleh juragan, tapi dia dikempit oleh bapak angkat peradaban demokrasi, yaitu rakyat itu. Cukup. Oke, area-area Surabaya. Saya ingin tak garis bawahi atau highlight dari pembicaraan kita ya. Nggak ada namanya aktivis 98 purnawirawan anak muda Indonesia. Yang ada kita menjadi satu warga Indonesia. Artinya kita sekarang saatnya berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain. Tongkat estafet juga dari zamannya Cak Monyong menuju ke Mas Eno juga. Dan sama-sama kita punya tanggung jawab bersama untuk merawat reformasi demokrasi. Nah, saya sudah di ujung acara di podcast Jagongan Surabaya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk masyarakat Indonesia, terutama anak muda yang memiliki visi misi ke depannya seperti itu. Baik, saya Dinda Putri pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast episode berikutnya.